Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan membahas mengenai ADC atau analog to digital converter. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ADC ya, sebagai pendahuluan atau sebagai pemahaman awal untuk belajar memahami yang namanya ADC atau analog to digital converter. Baik, pengertian ADC. ADC adalah kepanjangan dari analog to digital converter yang berfungsi untuk mengubah input analog menjadi kode digital. Itulah tujuan pokoknya, mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Di poin ketiga, ADC banyak digunakan sebagai pengatur proses industri ya. Jadi ADC ini banyak digunakan untuk peralatan atau mesin industri, komunikasi digital, dan rangkaian pengukuran atau pengujian. Di bagian rangkaian pengukuran ya, atau di bagian rangkaian pengujian pada mesin industri banyak menggunakan ADC. Poin yang terakhir, umumnya ADC digunakan sebagai perantara antara sensor yang kebanyakan analog dengan sistem komputer seperti sensor suhu, sensor cahaya, tekanan atau berat, aliran, dan lain sebagainya, kemudian diukur dengan menggunakan sistem digital atau komputer ya. Jadi di poin 4 ini yang sebenarnya adalah poin dimana ADC digunakan ya. ADC digunakan untuk membaca sinyal input dari sensor seperti sensor suhu, cahaya, tekanan, aliran, dan sebagainya, yang merupakan sensor yang mengeluarkan sinyal analog ya, sinyal analog. Oleh sebab itu perlu dikonversi menjadi sinyal-sinyal digital. ADC pada Atmega 8535. Atmega 8535 merupakan tipe APR yang dilengkapi dengan 8 saluran ADC internal dengan fidelitas 10 bit ya. Jadi di Atmega 8535 ada 8 saluran ADC yang berada di port A, mulai dari port A0 sampai A7 merupakan saluran input ADC. Diagram blok ADC ya, ini adalah gambar dari diagram blok analog to digital converter ya, yang mana antar mukanya ya, ini adalah antar mukanya ADC 0 yang ada di port A sampai ADC 7 yang ada di port A ya. Jadi banyak blok lagi, banyak rangkaian lagi di dalam ADC yang kita akan pelajari setelah pendahuluan ini ya. Jadi di dalam blok ADC ada proses lagi bagaimana sinyal analog dikonversi menjadi sinyal digital melalui rangkaian-rangkaian lain yang ada di dalam blok ADC ini. Pengaruh kecepatan sampling terhadap hasil ADC ya. Sampling adalah satu proses menangkap ya, atau mengcapture sinyal analog kemudian memetakannya ya,
sampling adalah proses menangkap sinyal analog kemudian memetakannya. Untuk lebih jelasnya kita lihat ya, proses sampling yang dimaksud di sini melalui gambar berikut. Ini adalah sinyal analog yang merupakan sinyal kontinu atau sinyal yang berbentuk gelombang sinusoidal ya, dimana tegangannya untuk yang menaik dan turun ini adalah tegangannya, kemudian panjangnya atau lebarnya atau frekuensinya ini menandakan waktu ya. Artinya sinyal analog ini sinyal yang kontinu, sinyal yang bergerak tegangannya terhadap waktu ya. Artinya seiring waktu tegangannya mulai dari rendah ya, akan naik ya, mencapai bukitnya, kemudian tegangannya turun lagi seiring waktu ya, turun perlahan kemudian naik lagi. Inilah yang dikatakan sinyal analog ya, sinyal analog. Sinyal analog inilah yang disampling ya, atau dipetakan oleh ADC tadi supaya jadi sinyal digital ya. Sinyal digital itu sinyal yang hanya mengeluarkan output 0 atau 1 saja ya. Jadi sampling ini dihasilkanlah sinyal digital. Namun sinyal digital ini bentuknya tidak lagi bergelombang ya. Ini hanya ilustrasi saja ya. Jika tinggi tegangannya, tinggi gelombangnya, maka berbedalah kode digitalnya ya. Jadi ini hanya ilustrasi saja, karena sinyal digital, gelombang digital itu hanya mengirimkan sinyal 0 untuk bukitnya ya, dan sinyal 0 untuk lembahnya dan sinyal 1 untuk bukitnya. Kemudian ini adalah ilustrasi sampling tinggi ya, sampling tinggi. Sampling itu kan seperti yang saya sudah jelaskan adalah proses capture, proses memetakan sinyal analog tadi dikonversi menjadi sinyal digital ya, dengan frekuensi yang lebih rapat ya, lebih rapat dikatakan ya. Jadi hasil dari sampling dengan kecepatan rendah dibanding dengan sampling dengan kecepatan tinggi, tentunya akurasinya lebih baik untuk sampling dengan kecepatan tinggi. Prinsip kerja ADC adalah mengkonversi sinyal analog ke dalam bentuk besaran yang merupakan rasio perbandingan sinyal input ini yang dikeluarkan sama sensor tadi dengan tegangan referensi. Jadi ada tegangan yang digunakan sebagai referensi atau perbandingan. Sebagai contoh, bila tegangan referensi adalah 5 volt, kemudian tegangan input adalah 3 volt, misalkan ini adalah keluaran dari sensornya ya, maka rasio input terhadap tegangan referensi adalah 60% ya. 60% adalah 5 dibanding 3. Jadi jika menggunakan ADC 8 bit ya, dengan skala maksimum 255 akan didapat sinyal digital sebesar 60% dikali 255, yaitu 153 desimal ya, karena dia sinyal digital
ya, maka sinyal digitalnya adalah 1001 1001. Inilah sinyal digitalnya ya. Namun contoh ini adalah proses konversi prinsip kerja ADC yang dilakukan oleh manusia ya. Ini ilustrasinya yang dilakukan oleh ADC namun versi manusia ya. Bagaimana versi ADC sendiri, ADC sesungguhnya, yaitu berdasarkan cara kerja dari komponen-komponen yang ada di blok diagram ADC tersebut. Balik lagi ke sensor ya, yang menyinggung mengenai ADC ya, apakah hasil dari ADC ini adalah hasil akhir bagi sensor tersebut ya. Misalkan sensor suhu ya, sensor suhu dihasilkan ADC nya adalah 153 desimal. Apakah 153 ini adalah 153 derajat Celcius ya? Tentu saja bukan. Jadi ADC ini adalah output dari sensor tersebut, namun output ini harus dikalkulasi lagi ya, harus dioperasikan lagi sesuai dengan petunjuk sensornya gitu ya. Setiap dari digit, setiap dari nilai ADC yang dikeluarkan mewakili berapa derajat Celcius gitu, mewakili berapa sentimeter jarak misalkan ya. Jadi harus dioperasikan lagi. Jadi hasil dari keluaran ADC ini belum hasil final ya, belum hasil final, tapi hasil inilah yang digunakan untuk menentukan output dari sensor yang sesungguhnya ya. Oke, ini referensi yang bisa dilihat kembali ya, apabila ingin mempelajari lebih jauh mengenai blok diagram ADC dan bagaimana cara kerja mesin ADC ini bekerja dalam mengkonversi analog menjadi digital yang sesungguhnya, bisa dilihat di referensi ini. Selanjutnya untuk tugasnya, coba kalian cari referensi atau buat program untuk membaca ADC ya. Tentunya menggunakan IC Atmega 8535 ya. Kemudian yang paling sederhana itu biasanya menggunakan potensio sebagai inputnya, sebagai pengganti sensornya ya. Karena yang dibaca oleh ADC itu sebenarnya tegangannya, yang kita ketahui sebenarnya tegangannya atau sinyalnya itu kan tegangan ya. Jadi saya ulangi ya, yang pertama itu IC Atmega 8535, kemudian menggunakan potensio. Untuk output ADC nya bebas, apakah menggunakan LED sebagai penandanya atau menggunakan 7 segment ya, atau menggunakan LCD ya, itu bebas. Namun saran biasanya ditampilin di LCD ya. Jadi tugasnya coba buat program mengenai ADC ya, yang di dalamnya ada potensio, kemudian Atmega 8535, kemudian LCD ya. Ya, itu tadi mengenai pengenalan analog to digital converter yang ada di IC Atmega 8535 ya. Jika ada yang ingin menambahkan, silahkan komen di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.